Shalom semuanya Pak Bu, baik-baik semua ya. Buat Anda yang hadir maupun di rumah ya. Jadi selamat untuk mengikuti acara ini. Buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir, selamat datang dan jangan lupa dan lepas dari ibadah ini kalau Bapak Ibu tidak keberatan bisa berjumpa dengan staf saya untuk membagikan visi misi buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir. Demikian juga jikalau Bapak Ibu punya pergumulan, kami ingin ambil bagian dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan yang sudah lama juga tidak ada persoalan, Anda bisa isi daftar doa Anda sehingga kami bisa mendoakannya. Baik Pak Bu, suasana hari-hari ini kita terus mengikuti pelajaran tentang akhir zaman. Kita bukan lagi mempelajari zaman akhir dan akhir zaman. Sebenarnya saya ditanya tentang khotbah akhir zaman, memang kalau kita bicara khotbah akhir zaman tidak terlalu tepat kalau hari Minggu, karena itu sesinya panjang sekali. Beberapa hal yang perlu disampaikan secara detail, biasanya kami pergunakan seminar. Namun saya pikir hari-hari ini kan kita susah untuk berkumpul yang seperti itu, ya saya pergunakan hari Minggu. Tapi intinya yang saya sampaikan itu ada pada muaranya pada hari Minggu lalu, yaitu tanda kedatangan dan dia datang untuk siapa. Itu intinya ya, walaupun di situ garis besar, namun perlu disimak. Jikalau Bapak Ibu masih kurang terlalu jelas kan bisa bertanya saja langsung kepada saya. Saya akan sampaikan secara teologi yang saya pahami tentunya ya, doktrin gereja kita. Memang ada perbedaan pandangan dengan yang lain, bukan berarti kita lebih benar atau dia salah, atau dia lebih benar kita salah. Ini namanya juga pandangan ya, cara bagaimana kita melihat. Tapi intinya Yesus pasti datang, itu yang pertama. Untuk siapa? Ya datang untuk umatnya. Lalu pagi tadi kita belajar tentang apa? Hidup harus didamaikan dulu. Ya, kalau hidup tidak didamaikan, apa gunanya kita mempelajari kedatangannya? Dia pasti datang, tetapi kalau kita tidak siap. Saya masih ingat satu ketika kita menantikan pesawat untuk menjemput kami, dan pesawat sudah landing, setelah itu dia mau berangkat, kami tidak bisa masuk, rupanya tiket yang kami punya tanggalnya berbeda. Belum saat boleh check in karena belinya salah. Tanggalnya sama tapi bulannya beda. Akhirnya kita masih tukar lagi. Nah itu dia. Jadi coba dicek kembali ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda mau keluar negeri apa yang harus dipersiapkan? Tentu segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi. Ya, itu intinya. Nah pagi tadi justru kita belajar tentang didamaikannya. Dan sudah sampaikan. Nah sore ini apa sih yang harus kita pelajari? Ada beberapa ayat saya sampaikan buat kita semua Pak Bu, tolong diperhatikan untuk adik-adik semua mungkin yang masih muda, yang baru saja percaya Yesus, kurang terlalu sering dengar hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita mempunyai persepsi sendiri dengan zaman yang terus membuat kita semakin hari semakin cuek terhadap apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dan Tuhan pernah memberikan contoh tentang wanita 10, ya 5 bijak dan 5 bodoh. Itu bukan sebuah dongeng sebagai kiasan orang Kristen, tidak. Dan itu kebenaran Bapak Bu, ya adik-adik semua yang hadir. Perhatikan, perlu dibaca. Kalau kurang mengerti ditanya apa sebabnya gitu loh ya. Nah kalau kita cuekkan saja nanti terjadi sesuatu kita tidak sanggup menghadapinya. Artinya kita gagap, gugup, lalu galau. Matius pasal 18 ada beberapa ayat ini menjadi satu basic bagaimana kita menselaraskan apa maksud Tuhan. Matius pasal 18 ayat 18 saya bacakan buat Bapak Ibu, perhatikan ada 3 ayat saja saya pakai ya, ini untuk memberikan pemahaman ya, untuk mempersiapkan diri tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. 19 berkata, dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pak Bu, ayat ini seringkali dipergunakan dalam persekutuan. Salah nggak? Nggak salah. Firman Tuhan itu sifatnya global, ya holistik.
ya. Absolut dan holistik. Artinya kebenarannya sudah mutlak. Dan terkadang memang kita melihat konteks dan kontennya, ya. Kita bisa lepas dari konteks, tapi kontennya bisa kita pergunakan secara holistik. Ya kan? Tentu tidak semua secara konteks karena zaman dulu ya, zaman dulu. Tapi saya akan coba untuk memasukkan kontennya, isinya ini dalam perspektif hari-hari ini kita sedang bicara akhir zaman. Kita tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa sejak semula manusia jatuh dalam dosa itu hilang kemuliaan Allah. Itu kita tahu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, pagi tadi karena dosa dunia jadi bermasalah. Karena dunia bermasalah, inisiatif Tuhan memulihkan dunia ini, persiapan dunia ini, manusianya dipulihkan, Yesus ada di sorga, menantikan pemulihan kalau kita membaca Kisah Rasul 3 ayat 20. Ya 20 atau 21 saya lupa itu. Kemudian dia akan datang kedua kalinya. Untuk apa? Kekristenan itu harus punya dasar yang kuat. Tujuannya kekristenan itu adalah pada akhirnya Yesus datang kedua kali dalam keadaan kita masih ada atau kita sudah mati. Karena nggak ada persoalan, paketnya sama. Orang yang mati di dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan terlebih dahulu. Itu jaminannya. Kan tetapi jangan nanti kalau sudah mati baru diurusin. Ya, udah mati baru urusin, didoakan dan sebagainya supaya dia bisa dipindahkan. Enggak bisa lagi justru di dunia ini, ya. Jadi intinya kalau mati di dalam Tuhan, Alkitab istirahat saja. Dan kalau yang belum mati dalam Tuhan, Yesus datang ya diubahkan tubuhnya. Karena memang pada dasarnya yang ditemukan harus tubuh keilahian dulu ya. Tubuh yang diubah oleh karena kasih karunia, ya namanya tubuh keilahian. Sehingga akan berubah menjadi tubuh kemuliaan pada saat Yesus datang kedua kali. Saya kira itu harus paham dulu. Nah, apa maksudnya ayat ini? Saya meletakkan pembahasannya, hidup hadirkan keilahian Allah. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, keilahian itu hilang bukan karena Allah hilang, Allah tetap ada, tapi keilahian hilang karena dosa. Kan tetapi ketika kasih karunia Yesus datang, keilahian itu hadir kembali. Dan keilahian Allah ada di tengah kehidupan kita. Dan kalau kita menyadari keilahian Allah itu luar biasa. Kalau kita baca Alkitab perjanjian lama, kejadian, bagaimana Allah hadir, keilahian dinyatakan, segala persoalan terjadi tanpa harus campur tangan manusia. Begitu kita teriak saja Tuhan dan itu terjadi. Sebagaimana Alkitab katakan bila mana orang berseru di dalam nama Tuhan maka kepada dia diberikan keselamatan. Kata keselamatan tidak hanya tinggal di sorga atau dunia yang akan datang. Tetapi saat kita percaya kita akan diluputkan dalam segala hal. Tidak ada amin, tidak apa-apa. Nah itulah sebabnya Pak Bu. Alkitab banyak berikan contoh buat kita, ya banyak berikan contoh. Tapi saya tidak akan berlama-lama di tempat ini. Saya hanya ambil satu contoh saja. Sebelum tahun 98 kita sulit untuk melihat kebudayaan Tionghoa di Indonesia. Ya Pak ya? Kenapa? Dosa siapa itu? Ya kita nggak tahu. Intinya kita nggak pernah lihat. Bahkan saya juga nggak pernah lihat gitu loh ya. Sejak 98 karena sebelum 98 kita nggak pernah lihat. Karena sejak kapan, saya juga tidak tahu sejak kapan dia hilang. Tapi sejak 98 kita bisa lihat lagi kebudayaan Tionghoa. Contohnya ya Cikawang ya, itu kebudayaan Tionghoa khususnya itu bisa mempengaruhi dunia itu. Ya bahkan nomor berapa di dunia itu. Keramaian di setiap acara-acara ya. Ya dulu, sekarang ya memang susah bukan karena dilarang tapi karena pandemi kira-kira gitu. Nah itu maksud saya. Nah Pak Bu, sama karena dosa hilang kemuliaan Allah dan pada saat itu kembali kemuliaan Allah seperti kita orang Tionghoa khususnya menyambut kebudayaannya. Lepas dari politik atau agama ya atau dan sebagainya, tetapi itu bicara kebudayaan itu kan lepas dari itu ya. Ada rasa bangga toh, Xinjiang umpamanya pakai merah lalu ada angpau.
ya perayaan lain-lainnya kita tidak jelas lah ya. Tapi dulu kan tidak boleh katanya gitu loh. Nah kira-kira seperti itu. Nah kita menantikan kedatangan Tuhan seperti itu sebenarnya. Pada akhirnya, tetapi sebelumnya kita akan mengalami dulu namanya apa? Keilahiannya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa hidup kita ya hadirkan keilahian Allah. Boleh bilang sama samping kiri kanan, hidupmu hadirkan keilahian Allah. Harusnya seperti itu. Supaya apa? Oleh kita orang bisa melihat ya Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menghadirkannya? Di dalam pembacaan ada 3 ayat, saya akan bawa satu persatu. Yang pertama ayat 18 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Oh, pekerjaan apa yang punya hubungan akses ke sorga? Sebelum tahun 98 kita tidak banyak punya akses ke beberapa negara, khususnya Tiongkok. Dulu saya ke sana tidak dapat visa itu, maka nggak bisa masuk. Konon katanya bisa melalui Hong Kong dan sebagainya, tapi kami tidak bisa kalau kita mau itu kalau cara yang ilegal gitu ya. Tapi sekarang bebas bisa dapat visa. Artinya apa? Ada akses. Nah, apa yang bisa kita berakses ke sorga, Alkitab katakan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pak Bu, saya ambil saja kalimat pertama, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Ada sebuah ikatan yang punya akses ke sorga. Kata ikatan itu lembaga, kata ikatan itu merupakan suatu kekuatan. Apa yang bisa kita buat kita punya ikatan bisa sampai ke sorga ikatannya. Nah, saya pinjam beberapa ayat firman Tuhan untuk membuka pengertian. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, Ibrani memang bicara iman semua. Tapi ada satu tokoh yang bisa membuka wawasan tentang rapture, pengangkatan. Tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Siapa dia? Nah kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 5, karena iman Henok terangkat. Terangkat kemana dia? Bukan karena dia lagi main judi, atau lagi komunitas politik lalu diangkat dibawa sama aparat, bukan ya. Tetapi ya jelas kita tahu dia diangkat ke surga. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami apa? Kematian. Dan ia tidak ditemukan. Kenapa? Karena Allah telah mengangkatnya. Nah, ini anak kalimat terakhir itu yang bisa membuka wawasan buat kita. Sebab sebelum ia terangkat, perhatikan, ada tahapannya. Sebelum terjadi rapture buat dia, ya, terjadi pengangkatan. Ini gambaran Henok ya, bukan akhir zaman ini awal zaman tentunya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Ini penting, kesaksian dulu diperoleh. Kesaksian apa? Kesaksian daripada yang ilahi. Mungkin kalau saya menggunakan bahasa saya, ia telah menghadirkan keilahian dalam kehidupan dia. Apa buktinya? Buktinya itu yang terakhir, kalimat terakhir. Bahwa ia berkenan kepada Allah. Hidupnya berkenan kepada Allah. Kalau Bapak, Ibu, adik-adikku di sini berkenan kepada Tuhan, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini bukan menjadi persoalan. Kenapa? Itu merupakan dinamika kehidupan. Mengapa kita menangisi dan kita khawatir, mengapa kita harus menjadi gugup, gagap, lalu galau tentang peristiwa yang sedang terjadi. Pandemi mungkin kita merasa sudah tidak terlalu persoalan, is okay, saya setuju. Bahkan kita lihat baca di jalan, jangan terstigma negatif, iya. Ya, kan tetapi barang itu belum hilang. Suka tidak suka barang itu masih ada kan. Bahkan beberapa hari ini kita sempat juga dikejutkan lagi beberapa peristiwa yang tanda petik kalau kita simak bisa menakutkan kita. Bahkan itu bisa menurunkan iman. Akhirnya imun kita bisa turun. Dan ini seringkali kita katakan ini baru permulaan sebuah peristiwa pendidikan buat kita. Betapa pentingnya kita mengharapkan Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi, bukan rencana Tuhan. Ya, bukan rencana Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi. Supaya kita sadar belajar sesuatu
Sehingga apa harus kita persiapkan? Ya pasti akan ada yang lebih lagi. Nah, untuk hadapi yang lebih itu jangan takut. Kenapa? Karena Alkitab katakan bukan itu isu kita. Isu kita itu memperoleh perkenanan akan Allah. Ya, perkenanan akan Allah. Nah, perkenanan akan Allah itu dikatakan menjadi kesaksian. Apa yang menjadi kesaksian? Yaitu di kalimat pertama, Henok iman, yang iman. Nah, di sini letaknya saya katakan, apa? Saya letakkan, iman adalah kekuatan keilahian Allah. Iman adalah kekuatan keilahian Allah. Allah yang transenden pada mulanya, ya, kemuliaannya hilang, berpisah dengan kita karena dosa. Setelah kasih karunia Yesus Kristus, kemuliaannya sudah hadir kembali. Itu udah pasti. Tetapi kan tidak semua ngalami toh. Dan bukan berarti barang itu nggak ada loh. Di tengah-tengah kita ada. Keilahian Allah itu ada. Dan kata keilahian sama dengan akan terjadi peristiwa-peristiwa di luar kemampuan manusia. Nah, di dalam bahasa rohaninya dibilang adikodrati atau supranatural. Itulah keilahian. Kita jarang lihat yang seperti itu. Kita lebih sering lihat yang buatan manusia. Kenapa? Karena kita seringkali melaksanakan ibadah dengan kemampuan cara ritualnya. Kata ritual itu lebih cenderung pada liturgi kita. Salah enggak? Enggak salah juga. Tapi kalau ritual itu menjadi berhala kita, kita akan menghambat atau membatasi pekerjaan spiritualnya. Pekerjaan roh maksud saya. Nah, pekerjaan roh itu bukan sesuatu yang mistik, yang enggak jelas. Menggunakan hal-hal yang agak gaib gitu, bukan. Tuhan kita bukan gaib. Tuhan kita itu real, nyata, maka diperlukan pemahaman kebenaran. Maka disebut apa? Kebenaran. Nah, saya menggunakan kata kebenaran itu adalah intelektual. Karena kebenaran itu bisa menyentuh dengan logika kita. Paham ya? Nah, seperti itu Pak Bu. Jadi dengan iman, hubungannya apa? Apa itu iman? Iman itu percaya kepada kebenaran. Satu. Dan kedua, tanda percaya apa? Ya lakukan. Segitu aja toh. Kalau kamu percaya Tuhan hadir, ya lakukan penyembahan. Gitu loh. Nyembah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menggunakan ritual sana ritual. Hati saja. Nah, antara percaya dengan melakukan, di tengah-tengahnya ada apa? Kalau Anda percaya beli mobil, percaya kan beli toh. Nah, percaya beli. Apa yang membuat Anda beli? Percaya udah ada. Apa yang Anda beli? Di tengahnya apa? Harapan. Harapan mobil itu menyenangkan kamu. Harapan mobil itu bisa menghantar kamu ke satu tempat ke tempat lain. Nah, itulah konteks kata iman. Apa itu iman? Iman itu karena kamu percaya kebenaran, kamu lakukan. Bukti kamu melakukan itu menjadi kesaksian kamu berharap seperti Henok. Manakala lagu tadi apa? Bila sangkakala ditiup. Wah, nggak tahu tuh lagunya tadi sangkakala ditiup nggak tuh? Ya pokoknya ya ada pesta di udara lah. Kira-kira seperti itu Pak Bu ya. Baik, itu yang pertama. Jadi yang pertama apa? Iman adalah kekuatan. Nah ini penting sekali. Iman adalah kekuatan. Nah kekuatan itu ya kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi itu perlu ada tempat. Nah kita lihat tempatnya yang kedua. Yang kedua itu ada di ayatnya yang ke-19. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada atau yang di surga. Artinya apa? Pak Bu, sebuah kekuatan itu terletak pada apa? Sebuah kekuatan itu terletak pada, kita lihat, supaya dunia tidak hancur. Sebelum ada namanya dulu persimakmuran kalau tidak salah, sebelum PBB kan persimakmuran. Sebelumnya itu kan tidak ada apa-apa, dunia kacau balau. Bahasa kita mungkin itu sobut tobohu, kacau balau, perang sana perang sini, perang suku, perang sana apa, macam-macam aja. Akibatnya apa? Mereka buat apa? Ada namanya persimakmuran, kemudian apa? PBB. Tujuannya apa?
tujuannya supaya dunia menjadi sehat dan kuat. Untuk apa? Yaitu diikat. Nah, ayat ini mengatakan ya bahwa jikalau engkau ingin kekuatan itu hadir tetap di tempat, harus ada namanya apa? Kesepakatan. Ada komitmen. Di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 6 berkata demikian. Dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaannya. Jadi kalau mau diikat itu juga harus ada nilai-nilainya atau ada namanya bagian-bagiannya. Setiap anggota menerima pertumbuhannya. Jadi Pak Bu, kekuatan keilahian itu bisa terpelihara itu kalau diikat menjadi satu pertama. Ikat jadi satu, tetapi waktu diikat jadi satu kan akan ada sebuah peletaan sesuai dengan fungsinya. Enggak bisa sama, enggak boleh rata. Karena kalau diumpamakan tubuh manusia itu ada kaki dari tangan itu akan bertumbuh diletakkan pada bagiannya. Kalau tangan saya diletakkannya di kepala saya, pasti dia nggak akan bertumbuh. Jadi aneh malahan. Ya Pak ya, di mana-mana Anda lihat saya, loh kok tangannya muncul dari jidat. Atau mata saya ditaruh di kepala saya, di jidat sini dua, itu indah. Tapi tiba-tiba mata saya ada di tangan. Nah itu nggak akan bertumbuh, pasti cepat rusak. Kenapa? Tangan ini buat macam-macam. Seperti itu kan. Nah itu dikatakan kita bisa diikat. Nah untuk mengikatnya maka kita bisa baca ayat-ayat berikutnya nih. Di ayat 11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bilang apa? Nah itulah yang disebut bahwa kekuatan ilahi terletak pada apa? Komitmen. Siapa yang membuat kita komitmen? Harus ada sebuah sistem pengembalaan. Di situ disebut apa? Kekuatannya terletak pada 5 jawatan. 5 jawatan bukan fungsi manusianya, tetapi kapasitas dan kemampuan manusia. Ya, bukan berarti ini manusia fungsinya ini fungsinya ini. Memang kalau kita lihat di Alkitab zaman para rasul iya, tapi pada zaman kekinian gereja Tuhan enggak. Bisa saja seorang rasul pada suatu ketika dia bisa berfungsi sebagai gembala juga. Bisa. Ya, bisa juga jadi pengajar, bisa. Dan dalam dirinya bisa 5-5-nya ada karena itu karunia. Tidak lagi mengangkat diri, ini loh jabatannya, ini jawatan ini, enggak seperti itu lagi. Itu yang pertama. Jadi iman menghadirkan kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi perlu ada wadahnya, yaitu nama apa? Ada tim kerasulan atau apa? Jemaat Tuhan, jemaat sulung. Ya, kekuatan daripada keilahian. Itu yang kedua tadi ya, kekuatan ilahi pada komitmen. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir. Di ayat yang ke-20 berkata seperti ini Pak Bu, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah ini yang biasa kita pakai. 2-3 orang, gak usah banyak. Maka kita cari 2-3 orang saja. Sebenarnya itu adalah sebuah bahasa metafora kiasan. Maksudnya apa? Maksudnya perhatikan baik-baik. Iman menghadirkan
keilahian itu namanya kekuatan. Kalau pagi tadi Anda ikut khotbah saya, pelita itu kalau dinyalakan mesti diletakkan di mana? Kaki Dian. Kata pelita di dalam mengacu kepada kitab Matius 5 ayat 15, kita itu menjadi terang. Hendaklah engkau menjadi pelita atau jadi terang. Seperti mana orang menyalakan pelita tidak taruh di gantang. Harus diletakkan pada kaki Dian. Nah, kaki Dian mengacu kepada kitab Wahyu 1 ayat 20, itu namanya jemaat Tuhan. Kata jemaat itu pondasinya adalah 5 jawatan. Ada pengembalaan, bukan koordinator. Dan itu yang diletakkan oleh Allah, bukan diletakkan oleh karena iri, gengsi, iri dan pertengkaran, bukan. Allah yang meletakkannya. Nanti ada yang berkata, itu kan Tuhan yang meletakkan melalui percakaran dulu, baru kita ada perluasan. Saya kira enggak seperti itu Pak Bu ya. Nah yang ketiga ini maksud apa? Komitmennya harus punya tempat. Nah Tadi dikatakan bahwa komitmen tempatnya itu ada kekuatan tempatnya di komitmen. Sekarang komitmennya bisa terjadi pada apa? Pada 2-3 orang berkumpul. Saya menggunakan ini sebagai sebuah penekanan. Komitmen merupakan apa? Komitmen adalah kasih keilahian. Tanpa kasih Pak Bu, kita nggak akan mungkin bisa komit lah. Ya, jadi pernikahan bisa terjadi. Kata pernikahan itu namanya komitmen. Dalam bahasa aslinya sebenarnya itu lebih covenant. Dalam kata covenant, ya, itu mengandung ada 4 arti. Pertama itu kasih, 2 perjanjian, kehadiran, dan kesediaan. Itu namanya kata covenant dalam bahasa asli, terjemahkan bahasa bebas itu ada 4. Apa artinya kalau kita bilang komitmen tidak mengasihi? Kasih itu adalah bagian itu. Apa artinya kalau kita bilang saya mengasihi tapi tidak mempunyai yang namanya kehadiran kita di tengah-tengahnya? Kalau kita kasih tahu sama pasangan kita belum nikah kan, aku sayang kamu sayang, aku mengasihi kamu sayang, udah 10 tahun gak pernah ketemu, mau pacaran begitu? Kapan nikahnya? Nikah dengan hayalan. Nah itulah sebabnya saya akan memberikan beberapa pandangan buat kita. Komitmen adalah kasih ilahi dalam Kolose pasal 3 ayat 14 berkata, dan atas semua itu hendaklah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu kita lompat langsung Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 dan ini penting saya bacakan, ini panjang sekali saya tidak akan kupas, tapi perhatikan apa yang dikatakan kata kasih itu. Kisah Para Rasul pasal yang kedua 41, orang-orang yang menerima perkataan itu mendirinya dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini orang yang percaya kepada Tuhan. Kata percaya langsung lakukan pembaptisan, tanda bertobat. Tidak ada kata neko-neko lagi, besok lusa tidak ada. Karena itu tanda orang percaya. Percaya enggak ada istilah pending-pending. Ya, percaya bukan kita kayak kita mau beli mobil, diskusi sana, diskusi sini, enggak ada. Ini urusan hati kita. Aku tanya dulu suami saya, boleh enggak saya jadi orang Kristen? Enggak seperti itu Pak Bu. Percaya itu urusan kita. Kalau suami kamu beriman, kalau kamu tidak beriman, suami kamu terangkat, kamu ketinggalan. Ayah kamu beriman, mama kamu beriman, tapi kamu tidak beriman, kamu ketinggalan nanti kalau terjadi pengangkatan. Sebaliknya anaknya beriman, tapi seluruh isi rumahnya enggak ada beriman. Anaknya terangkat, yang lain ketinggalan. Kan seperti itu. Ini bicara pribadi. Ya, nah 43. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Itu karena persekutuan. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ada gak sih penganiayaan? Pasti ada, tapi kesatuan itu dipelihara karena kasih. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan apa? Keperluan masing-masing. Ini gereja. Ada pemerhatian. Ini kalau kita bicara mereka
begitu percaya Kristus, mereka lakukan seperti itu. Tapi sekarang gimana? Kita mau suruh begitu? Enggak usah lah yang begitu. Lakukan wajibnya aja. Lakukan kewajibanmu saja udah cukup. Ya, kewajiban kita saja udah cukup. Kadang-kadang kewajibannya kita sunat, orang bilang. Sunat itu di hati, bukan sunat ambil barang Tuhan loh gitu loh ya. 46 ya, yang 46 saya bacakan. Dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 ya, yang terakhirnya nih. Dan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bilang apa? Amin. Ketiga. Yang pertama dikatakan apa? Iman menghadirkan kekuatan keilahian ya. Yang kedua, kekuatan keilahian pada komitmen. Yang ketiga apa? Komitmen adalah kasih. Komitmen adalah kasih ilahi atau kasih alam. Dan itu yang membuat kita bisa menjadi kuat menghadapi semua tantangan. Pak Bu hadir di sini karena apa? Karena agama Kristen. Gagal kita. Pak Bu hadir di sini karena apa? Ya karena saya punya istri ada di sini ya saya ikut saja, gagal. Dek, kamu hadir di sini Pak? Saya ada yang diincar. Kayaknya cocok-cocok banget. Katanya kalau punya cewek atau cowok orang Kristen itu pasti aman. Belum tentu. Karena memang banyak aminnya sih, tapi belum tentu aman. Gagal. Saya kesini karena saya jatuh cinta kepada Yesus Kristus. Dia telah mati. Tebus apa tadi Pak? Dia telah mati menebus aku. Dan sekarang apa? Saya datang ke sini karena mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Mengasihi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pak Bu, saya akan sangat bangga. Saya sangat merasakan jikalau sesuatu yang saya kasih juga dikasih oleh orang lain. Umpama anak saya. Saya ini sayang sama barang ini. Saya lap terus gitu. Terus anak saya lihat dia juga lap. Wah, saya sangat mengasihi juga. Tapi barang ini saya sayang. Dia datang ditendang aja. Itu sama juga menyakiti saya. Berapa banyak kita datang ke gereja hanya individualisme. Paham keegoisan. Yang penting aku senang. Tetangga masa bodoh, lu pergi aja ke gereja lain. Dan Pak Bu, saya pastikan tipikal orang seperti itu enggak ada pengangkatan. Atau sebaliknya, aku enggak suka di sini, aku cari yang aku suka. Loh kenapa enggak suka? Orangnya enggak bagus semua. Lah apakah orang itu tidak akan pernah ketemu nanti kalau diangkat semua? Yang jadi masalah kalau diangkat semua ketemu semua lagi. Aduh, Anda bisa bosan turun lagi nanti. Sebelum terjadi mari kita ada pemberesan satu sama lain. Sehingga pastikan kita pada saat sangkakala ditiup kita ada di sana. Tadi lagu yang kedua sebelum terakhir itu apa? Bukan lagu JG tapi lagu kedua. Lagu yang terakhir saya tiap kali dengar JG pasti lagu itu. Bagus ya. Tapi sebelumnya apa itu? Tak terukur. Berapa lebar? Saya enggak nanya kamu, lagunya maksud saya. Saya nanya lagu langsung diukur badannya lagi. Ya sama-sama Pak Bu bangkit berdiri.
kembalikan kepada Engkau.